Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Slim Firda Rizky yang biasa dipanggil Rizky. Baik teman-teman, kepada para pendengar, Rizky akan selalu berdoa mudah-mudahan para pendengar selalu sehat dan selalu bahagia. Di podcast sebelumnya Rizky telah membahas tentang apakah itu dewasa. Kali ini Rizky akan membahas tentang apakah ibadah itu harus dipaksa. Nah, Rizky mengangkat tema ini karena Rizky banyak sekali berdiskusi kepada teman-teman tentang hal-hal seperti ini. Apakah ibadah itu sebenarnya harus dipaksa? Dan apakah paksaan itu baik? Dan kalau tidak dipaksa, terus bagaimana biar agar kita bisa beribadah? Kan begitu. Jadi banyak sekali Rizky mengalami diskusi-diskusi sama teman dan Rizky merefleksi kembali. Rizky mengambil sebuah kesimpulan bahwa ibadah itu memang harus dipaksa. Jadi memang harus dipaksa ibadah itu. Tapi ini ada pertanyaan kembali, apakah dipaksa oleh diri sendiri atau dipaksa oleh orang lain? Nah, ini pertanyaan yang relatif sih sebenarnya. Jadi kalau menurut Rizky sendiri, ibadah itu sebaiknya memang harus dipaksa dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Akan tetapi ketika kita masih kecil, mungkin ketika kita sekarang jadi seorang yang orang tua, sudah memiliki anak, dan mungkin anaknya masih berumur 7 tahun atau mungkin masih remaja lah ya. Jadi kalau menurut Rizky, ibadah kita sebagai orang tua kita harus memaksakan anak-anak itu agar ibadah, dan sesekali kita harus memberikan hukuman gitu kalau mereka tidak ibadah, atau mungkin kalau dalam konteks sekarang sholat ya, kalau dalam konteks Islam gitu kan. Jadi kenapa gitu? Karena banyak orang yang salah mengartikan kata paksa. Paksa itu bukan berarti harus bermakna negatif. Ada kalanya paksaan itu adalah bermakna positif. Contohnya saja seperti begini, ibadah itu kalau tidak dipaksa, bagaimana kita ingin jadi terbiasa? Nah, apalagi makanya orang-orang tua-tua kita sering memaksa kita ibadah. Ibadah itu kan untuk diri kita sendiri, untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Karena seyogyanya hidup ini tidak bisa yang namanya tanpa Tuhan gitu. Orang ateis pun walaupun katanya mengaku dirinya tidak percaya Tuhan, seyogyanya di dalam hati mereka sendiri mereka masih meyakini bahwa Tuhan itu sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar yang mengatur dunia dan alam semesta termasuk hidup mereka itu ada gitu. Nah, apalagi kita sebagai umat yang beragama. Jadi memang paksaan itu dalam ibadah itu positif gitu loh. Karena bayangkan aja kalau kita dari kecil tidak pernah dipaksa oleh orang tua untuk ibadah, mau jadi apa besarnya kita tidak akan mengenal Tuhan. Karena hidup ini sebentar. Cobalah kita renungkan kembali. Baru aja kerasa tamat SMA kemarin, sekarang sudah lulus S1, sudah wisuda. Sangat cepat sekali perjalanan hidup kita. Dan nanti yang kekal abadi memang ada di akhirat nanti. Jadi kalau menurut Rizky, sebagai orang tua kita memang harus memaksakan anak kita untuk ibadah, dalam artian mendidik ya guys. Jadi ketika terutama di masa-masa masih kecil ini, umur 7 tahun sampai 10 tahun mungkin, atau mungkin sampai mereka balik gitu kan. Nah, itu memang harus dilatih mereka untuk agar ibadah sholat. Karena berawal dari paksaan kemudian akan menjadi kebiasaan, setelah menjadi kebiasaan akan menjadi sebuah akan menjadi paksaan, kebiasaan, kemudian jadi kenikmatan. Nah, kalau sudah jadi kenikmatan, pasti itu akan menjadi puncak di dalam perjalanan spiritual orang tersebut. Nah,
Jadi tidak bisa untuk mencapai sebuah tingkatan tertinggi yaitu kenikmatan sebelum kita harus sampai melewati yang namanya proses paksaan dulu. Jadi kita memang ibadah harus dipaksa. Jadi sebagai orang tua nih, teman-teman pendengar yang mungkin sekarang sudah menjadi orang tua yang sudah memiliki anak, ayo paksa anaknya, dilatih anaknya untuk untuk beribadah kepada Allah, untuk mengenal Tuhannya. Coba bayangkan, anak kita tidak mengenal Tuhan, apa jadinya hidup ini? Apa jadinya hidupnya dia? Apakah itu disebut sebagai orang tua yang baik? Apakah kita pantas disebut sebagai orang tua yang baik ketika kita tidak mengenalkan anak kita atau mendekatkan anak kita pada Tuhannya sendiri? Nah, dan sekalipun kalau dia sempat lupa, mungkin kita berikan teguran atau hukuman. Dan tidak semua kata hukuman itu berujung atau bermakna pada kata negatif. Karena bayangkan sendiri, negara ini kalau tanpa hukuman, tanpa ada sebuah sanksi, mungkin pencuri, begal dan sebagainya akan akan diperluas, akan makin banyak gitu ya. Sedangkan yang sudah dihukum ada hukumannya begitu aja masih banyak yang melanggar, apalagi kalau tidak dihukum kan begitu. Nah, apakah sayang itu harus dielus-elus atau mungkin di ngomong-ngomong gitu? Apakah dengan tidak kita marah atau memberikan hukuman itu bukan bentuk sebuah kasih sayang? Pasti jawabannya tidak, karena karena wujud sayang itu tidak harus berupa kata manja, sayang, mungkin momongan, tapi marah karena dia berbuat salah atau karena dia lalai dengan kewajibannya, itu juga wujud sayang sebenarnya. Jadi tidak semua kata hukuman atau paksaan itu bermakna negatif. Dan satu lagi, kalau kita sudah besar nih, kan gak mungkin juga kita akan paksa sama orang tua atau dipaksa sama orang lain. Bahkan apalagi kalau kita udah umur 20-an, mungkin kalau kita berantem sama bapak kita pun menang kita kan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bagaimana biar kita bisa mengenal Tuhan? Ya memang harus dipaksa oleh diri kita sendiri. Jadi tadi fasenya ketika kita masih kecil, kita sebagai orang tua memang kita harus dipaksa sama orang tua. Itu wujud kasih sayang orang tua agar anaknya mengenal Tuhan. Tapi ketika kita sudah fase kedua, yaitu fase dimana kita sudah besar, sudah sudah balik, sudah memiliki titel atau apapun itu, sudah melewati jenjang pendidikan yang tinggi, tapi kita belum mengenal Tuhan, kita belum rajin sholat dan mungkin masih urak-urakan dalam hidup, maka menurut Rizky ya harus kita paksakan. Kita harus dipaksakan oleh diri kita sendiri, karena kalau tidak dipaksakan dengan diri sendiri, kita tidak akan bisa. Kita harus melawan rasa malas kita. Masa kita kalah dengan rasa malas kita sendiri? Nah, jadi kita harus paksakan diri kita. Mungkin waktu sholat subuh aturannya biasanya enaknya tidur dan sebagainya, kita harus paksakan diri kita untuk memegang air dan berwudu, kan begitu. Kita harus paksakan, karena kalau tidak dipaksakan tidak akan pernah bisa, kan gitu. Bagaimana caranya kita bisa hitungan logaritma yang begitu jelimet kalau nggak kita paksakan diri kita untuk belajar, kan begitu. Nah, begitupun dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa dekat dengan Tuhan, bisa merasakan indahnya bertuhan, bisa mengenal siapa Tuhan kita, kalau kita tidak pernah memaksakan diri kita untuk mendekatkan diri padanya, tidak pernah memaksakan diri kita untuk mengenal dirinya, kan begitu. Jadi kita harus paksakan banget diri kita untuk, ayo aku pengen sholat subuh tepat waktu, aku on time, ayo aku pengen sholat duhur on time dan sebagainya, jamaah. Ya harus dipaksakan, memang harus dipaksakan dari diri kita sendiri. Karena kalau kita di fase yang sudah balik atau sudah dewasa, kita nggak mungkin dipaksakan oleh orang lain, karena kita bisa melawan karena manusia adalah makhluk yang berpikir, kan gitu. Nah, ketika kita sudah dewasa, kita harus mengutamakan, harus tahu runtutan harus meninggikan mana dulu, yaitu kalau kita sudah besar, maka kita harus lebih tinggikan akal daripada nafsu, dan harus meninggikan iman daripada akal dan nafsu. Jadi kalau kita harus mempunyai prinsip semacam itu, karena kita sudah besar. Ayo teman-teman, kapan lagi kita mengenalkan Tuhan? Tuhan selalu merindukan kita. Apa buktinya?
Bayangkan 5 kali dalam sehari Tuhan memanggil kita untuk mendekatkan diri padanya. Tuhan 5 kali dalam sehari merindukan kita. Masa kita sebagai umatnya yang selalu diberikan kenikmatan tidak tidak merindukan dirinya sama sekali. Bayangkan ketika Anda menangis, ketika Anda tidak memiliki uang, siapa yang mendatangkan orang untuk membantu Anda, untuk membantu kita semua dalam semua permasalahan kita? Tuhanlah yang selalu ada. Bahkan Allah telah berfirman itu dalam surat Wadduha, surat Ad-Duha itu ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Bayangkan ketika pacar kita, ketika istri kita, ketika teman-teman kita meninggalkan kita semua, bahkan ada yang sekedar memanfaatkan kita, tapi ingat Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Bayangkan selama ini kita diberikan nafas gratis, kita diberikan kesehatan yang gratis. Bayangkan saja ketika kita bisa menikmati matahari, bisa menikmati senja yang indah, begitu indah Allah paparkan setiap sorenya Allah paparkan lukisan indah di langit hanya untuk membuat kita bahagia. Karena seyogyanya Allah menciptakan kita di dunia ini hanya untuk satu, yaitu untuk bahagia. Jadi masa kita tidak mau mengenal Tuhan kita? Maka ayo teman-teman yang mungkin sama-sama kayak Rizky berhijrah, masih bareng berhijrah, ayo paksakan diri kita. Kita harus memaksakan diri kita, karena paksaan dalam agama itu adalah bersifat positif, tapi paksaan yang tidak memaksa, paksaan yang untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain, tapi kita harus memaksakan diri kita untuk mengetahui agama kita sendiri. Begitu teman-teman, mungkin podcast kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah ya Rizky minta maaf, Rizky sebagai manusia dan fakir ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.